Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Fansi yang telah berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada hari ini, dan yang terhormat rekan-rekan di sebelah saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk mengadakan tausiah rutin pada hari ini. Tema dari tausiah kali ini adalah mengenai adaptasi perubahan dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan tausiah yang akan disampaikan pada hari ini akan membawa kebaikan serta pelajaran yang dapat dipetik oleh kita semua. Baik, untuk yang terhormat Ustadz Fasih, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan RIS Pelakat Jaya yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bersua kembali dalam kondisi sehat walafiat zahir batin dalam rangka memenuhi sebuah tuntutan ya, kewajiban kita semua untuk senantiasa mengkaji tentang hal-hal ya, perkara-perkara tentang agama, yang mana itu ada sebuah hal yang menjadi kebutuhan kita semua. Rekan-rekan semuanya, sebagaimana tema tentang bagaimana kita beradaptasi ya, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nunazzilan nasa manazilahum wa nukallimahum biqadri uqulihim. Rekan-rekan semuanya, bahwa di dalam perspektif agama, penyesuaian diri terhadap perkembangan baru yang baik, adanya inovasi baru yang memudahkan ya, dalam berbagai elemen ya, dalam kehidupan, adanya solusi-solusi yang lebih praktis, yang lebih efisien, baik secara teknis maupun juga dari sisi sudut pandang. Itu semua adalah sebuah sunatullah, sebuah hal yang menjadikan sebuah kelumrahan. Setiap zaman, setiap perputaran zaman, maka ada banyak perubahan-perubahan. Cuman perubahan-perubahan tadi harus kita pilah-pilah mana yang baik dan mana yang buruk, karena antara yang baik dan buruk terus juga mengalami sebuah transformasi ya, perubahan-perubahan yang mana tantangannya tentu saja akan jauh lebih kompleks daripada mungkin masa-masa lalu, daripada mungkin di zaman orang-orang tua kita dulu ya. Apalagi zaman sekarang, sebagaimana kita ketahui, banyak perubahan-perubahan ya, baik perubahan yang baik, inovasi-inovasi yang baik, ataupun perubahan-perubahan menjadikan kita menjadi lebih mudah untuk kebaikan. Tapi juga diiringi dengan itu adalah perubahan-perubahan yang mana tidak bisa tidak di situ ada hal-hal yang buruk. Mungkin yang dulunya tabu, yang asusila, yang suatu yang akhlak yang jelek, yang dulu itu jarang terekspos, tapi sekarang ini mungkin semakin masif dan marak. Oleh karena itu, sekali lagi dari perspektif Islam, bahwa sebagaimana dalam satu kaidah al-muhafadzah
alal qadimis sholih wal akhzi ala jadidil aslah, yaitu prinsip menjaga sesuatu yang lama ya, yang baik kita jaga, kita pertahankan sambil kita mengadopsi, kita mengambil inovasi-inovasi baru yang baik, yang lebih baik, yang lebih memudahkan. Ini adalah sebuah perspektif dalam Islam yang adalah sebuah hal yang harus kita jalani. Ada dorongan-dorongan untuk itu, untuk kita bisa mengadaptasikan ya, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Perubahan yang baik tadi adalah sebuah hal yang sebuah kelaziman, sebuah keniscayaan yang harus kita jalani. Rekan-rekan semuanya, bahwa sebagaimana tadi ada inovasi-inovasi, ada hal-hal yang terkait ya, entah itu dengan komunikasi ya, dengan interaksi terkait dalam masalah bisnis ataupun dalam bermasyarakat dan lain sebagainya, itu semakin dipermudah ya. Semakin dipermudah, semakin kita akan menjadikan banyak hal yang selama ini mungkin tidak terfikirkan akan menjadi semakin lebih mudah ya. Tapi itu semua sekali lagi, tidak semua yang mudah tadi itu murni adalah sebuah kebaikan. Tapi yang harus kita ambil, yang harus kita adopsi adalah hal yang kita pilih adalah yang baik-baik tadi. Pertama, bahwasanya kita sebagaimana kita semua ya, hidup di masyarakat, entah itu di pekerjaan ataupun di dalam sebuah masyarakat ya, interaksi dengan masyarakat ataupun di dalam sebuah institusi, organisasi apapun ya di situ. Maka sekali lagi cara pandang juga sudah ada hal-hal yang baru, ada secara teknis juga ada hal yang lebih memudahkan. Sebagaimana kita sekarang kita terhubung walaupun kita tidak berkumpul dalam satu tempat. Ini adalah satu hal yang positif ya, yang perlu yang harusnya kita adopsi, yang bisa menjadikan nilai-nilai tambah ya, untuk profesi kita, untuk kehidupan kita ya. Sekali lagi teman-teman semuanya, di dalam perspektif Islam kita didorong ya, sebagaimana firman Allah, waf'alul khairal alakum tuflihun. Kita didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal yang lebih baik itu kita upayakan agar kita bisa tercapai, kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan ya, dengan lebih baik lagi. Rekan-rekan semuanya, banyak hal yang mungkin sebagaimana realita kita sendiri saat ini sedang mengkaji ya, sedang dalam suatu kajian. Itu semua adalah termasuk penyesuaian atau adaptasi kita terhadap perubahan-perubahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu ataupun di masa kita masih kecil ataupun di masa kita memperoleh mengenyam pendidikan, entah itu di tingkat SD ya, di tingkat SMP ataupun yang selevelnya madrasah dan sebagainya, di sana mungkin kita pernah ya, kita memperoleh ajaran-ajaran agama, kita peroleh kajian-kajian ya, dari berbagai sumber. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka apa yang pernah kita peroleh, apa yang sedang sekarang ya kita upayakan untuk kita jadikan bekal, itu semakin lama seakan-akan akan semakin tertantang kita. Seakan-akan bahwa bekal kita itu semakin lama dirasa kok semakin kurang ya, semakin kurang lengkap, dan semakin banyak hal-hal yang dirasa kita rasakan kurang. Kita mungkin banyak kebingungan menghadapi, kita semua tahu bahwa di era medsos ini kita melihat banyak
kemerosotan akhlak. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang yang mungkin maksudnya baik ya, mengajak orang lain pada kebaikan, tapi dengan cara-cara ketidakbenaran, dengan cara hoax, dengan cara fitnah dan sebagainya, ataupun dengan tutur kata, dengan ujaran-ujaran ya, kebencian dan sebagainya. Bahkan sekarang itu fitnah ataupun menjadikan sebuah hal-hal yang jelek, akhlak yang jelek yang selama ini kadang-kadang mungkin orang-orang tua kita dulu tahu bahwa itu semua jelek, tapi sekarang banyak ya, generasi sekarang ini yang bingung manakah yang jelek, manakah yang baik. Seakan akhlak yang tampil, yang banyak muncul ya, yang banyak kita jumpai di era medsos ini, seakan-akan sudah tidak bisa dibedakan. Bahkan ada yang menganggap itu hal yang lumrah, menggosip, ngerasani orang, ya, memfitnah orang, ya, membuli orang, ya, bikin hoax dan sebagainya. Suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, jelek sekali di era sekarang menjadi sebuah hal yang kelihatannya sebuah hal yang biasa. Maka ini pada sebuah prinsip yang harus kita jaga, yang harus kita bedakan ya, kita sikapi bahwa hal-hal semacam itu, perubahan-perubahan semacam itu justru harus kita upayakan, bukan diadopsi, tapi kita berupaya berjuang bersama-sama agar yang baik, akhlak yang baik bagaimana bisa muncul, yaitu dengan apa? Dengan kita terus mengkaji, kita terus menggali warisan-warisan dari Nabi kita, akhlak-akhlak yang mulia, itu kita munculkan lagi, kita gali lagi, kita kaji lagi, agar bagaimana agar kita bisa jadi bekal, jadi prinsip hidup kita, sehingga ketika kita mengadopsi sebuah inovasi baru, ada perubahan-perubahan yang baik, maka di situ ada kebaikan semata, hal-hal yang positif semata yang akan bisa kita raih ataupun kita aplikasikan. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa di era sekarang ini banyak ya kebutuhan kita dari sisi pengetahuan agama, hal-hal yang mungkin hal ini sudah lama ada di dalam agama kita, ajaran kita, tapi mungkin karena jarang terekspos ya, karena yang sering terekspos, sering yang muncul di medsos, sering yang tampak itu adalah akhlak-akhlak yang jelek, sehingga seakan-akan kita tidak tahu dari mana kita akan mengambil. Padahal itu semua sudah disediakan, itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Saya ingat dulu itu saya sering bagaimana untuk ini menghadapi, untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saya dulu sering mengikuti seminar motivasi, seminar tentang marketing ya, tentang banyak hal, komunikasi dan sebagainya. Yang mana itu semua akhirnya saya rasakan ya, akhirnya saya ambil sebuah kesimpulan, ternyata intinya itu semua itu sudah ada ya, sudah ada di dalam ajaran kita ya, sudah ada dalam contoh-contoh akhlak ya, yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Cuman sayangnya ini terpendam dan tidak tergali, sehingga kurang teraplikasikan oleh umat Islam sendiri. Sehingga apa yang terjadi ketika kita mengikuti seminar, kita mengikuti tentang motivasi, tentang marketing ya, tentang kepribadian dan sebagainya, yang kita jumpai hal-hal yang lama, hal-hal yang ada di ajaran agama kita, karena terkesan asing, itu dimunculkan kembali oleh orang-orang yang justru bukan umat Islam, sehingga terkesan kita itu sebuah hal yang baru, sebuah terobosan baru, sebuah inovasi baru. Sebetulnya itu padahal itu adalah hal yang sudah lama sekali ya.
hal yang sudah ada di ajaran kita, cuman sekali lagi tidak tergali. Oleh karena itu dalam kajian-kajian ini mari kita gali kembali, kita munculkan kembali. Karena apa? Karena selama ini yang dianggap sudut pandang atau sebuah gagasan ya di dalam perubahan-perubahan sekarang ini adalah di era di mana ada marketing di era sekarang, ataupun di mana kita di dalam bisnis tadi servis itu sangat ya, pelayanan itu adalah sebuah hal yang sangat utama ya, yang terdepan ya. Maka tidak bisa tidak apa-apa yang sudah pernah ya dicontohkan Nabi, yang justru ya ini sayangnya umat Islam sendiri itu kadang kurang mengaplikasikan, sehingga seakan-akan penemunya ataupun orang-orang yang menampilkan tadi ini yang menggali kembali yang orang-orang yang bukan kalangan umat Islam, ini adalah mereka penemunya, mereka yang bikin inovasi. Jadi banyak hal-hal yang di era sekarang ini, di mana kita dituntut untuk senantiasa bagaimana kita menyesuaikan diri ya dengan era pelayanan, di mana kita tunjukkan bahwa kepribadian kita punya personal, kita punya vibrasi yang positif ya, akan terlihat dari aura yang senantiasa ceria, yang ramah ya, yang senantiasa siap ya untuk melayani, yang menunjukkan sikap bagaimana kita ini orang yang ramah, yang baik hati. Itu semua sebetulnya ajaran agama kita. Itu banyak di dalam kitab-kitab tasawuf ya. Itu banyak sudah diajarkan ya. Cuman karena kurang terekspos ataupun kurang digali, sehingga kurang teraplikasikan. Kita tahu banyak bahwa di era sekarang, terutama orang-orang marketing atau orang-orang bisnis, semuanya menggunakan yang namanya bagaimana agar personifikasi seseorang, kepribadian seseorang sebagai seorang pebisnis itu akan terlihat menyenangkan, punya vibrasi, menarik konsumen, menarik lawan bicara, akan menjadikan sebuah nilai-nilai tambah ya, yang luar biasa. Sedangkan kita ketahui, ini pengalaman, kadang-kadang kita itu sendiri kalau masuk di toko ya, ataupun di orang jualan, yang mana yang jual ini umat Islam, mohon maaf, kadang-kadang pelayanannya, keramahannya itu kurang. Tapi kenapa ketika kita masuk di toko ataupun kita sedang bertransaksi ya, sedang kita melakukan interaksi ya, bisnis dengan orang-orang non muslim, justru mereka ini yang terlihat bagaimana mereka seakan-akan tulus sekali ya. Mereka sangat ramah, mereka begitu menunjukkan ya vibrasi yang positif ya, menunjukkan hal-hal yang positif yang menjadikan kita itu tertarik, sehingga tanpa disadari kita lebih senang, lebih tertarik untuk masuk pada toko umat orang-orang non muslim. Nah, ini adalah sebuah ironi. Oleh karena itu sekali lagi nilai-nilai itu yang mana harus kita aplikasikan ya, akhlak-akhlak yang mulia, warisan dari Nabi ya. Ini harus kita gali kembali. Karena untuk bisa menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman, dengan perubahan-perubahan, maka tidak bisa tidak ada hal prinsip yang harus kita punya, kepribadian yang positif ya, energi yang positif itu harus ada pada diri kita, ada vibrasi yang positif yang terlihat ya, ada pada kita semua. Jadi kadang-kadang ya mohon maaf, jadi seringkali kita itu mungkin dalam perjalanan hidup kita banyak mengalami hal-hal yang sedih ya, hal-hal yang menjadikan kita ini susah ya, sehingga kadang-kadang mempengaruhi karakter, mempengaruhi penampilan kita, mempengaruhi termasuk postur kita ya.
Artinya apa? Bahwa kesedihan, kesusahan tadi itu kadang-kadang terbawa dalam aura kita, dalam aura wajah kita, dalam aura penampilan kita, sehingga kita dinilai itu tidak meyakinkan oleh lawan bicara kita, lawan interaksi kita, ya. Sehingga tampak kita itu kurang profesional, ya, kurang mengikuti perkembangan zaman, yang mana zaman sekarang ini adalah zaman pelayanan, ya, zaman servis, ya. Ataupun juga bagaimana marketing kita itu semua ada sebetulnya adalah manusia-manusia marketer. Maksudnya bagaimana kita sebagai pribadi itu juga kita itu memarketingi, memasarkan ide-ide kita, memasarkan ataupun mencitrakan, ya, latar belakang kita, agama kita, keluarga kita, ya, mungkin suku kita, ya, komunitas kita itu akan di ya, akan terdelivery dari kita, ya. Dengan apa? Ya itu tadi, orang melihat kepribadian kita, melihat vibrasi kita itu seperti apa. Jadi kadang-kadang, mohon maaf, itu kadang-kadang saya itu suka sekali mengamati para marketer, ya, para divisi-divisi marketing atau orang-orang yang bergerak dalam kegiatan marketing tadi, yang mana kelihatan profesional sekali, mereka kelihatan ramah sekali, ya, menunjukkan vibrasinya itu menarik, ya. Nah, kadang-kadang kita bertemu dengan sesama kita, ya, orang-orang yang sesama muslim, orang-orang bisnis, orang-orang yang interaksi dengan kita, entah interaksi bisnis dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita merasa ada satu hal yang kurang, ya, yang tidak sama kita rasakan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang marketing yang sayangnya kebanyakan ini adalah orang-orang yang non muslim. Jadi kita semua ini sebetulnya adalah para marketer. Jadi kita itu memarketingi, memasarkan ide kita, kita membawa image, ya, kita membawa misi, ya. Bagaimana kita itu menampilkan bagaimana Islam yang bagus, bagaimana mengesankan kepada masyarakat seperti apa kepribadian kita, ataupun mungkin latar belakang keluarga kita, agama kita. Jadi seringkali ini adalah sebuah PR yang kadang-kadang banyak fenomena ini yang kita jumpai seperti itu, sehingga kita sering ada semacam kendala, ya, bahwa banyak hal, ya, di dalam dunia bisnis itu di front line ataupun orang-orang di garda depan yang biasa, ya, melayani masyarakat, ya, orang-orang berhubungan dengan masyarakat kadang-kadang kurang mencerminkan, kurang memberikan sebuah kesan yang baik. Dan ini padahal itu penting sekali, ya. Dan itu semua intinya adalah ajaran Nabi. Jadi teman-teman semuanya, bahwa kita perlu kita ketahui bahwa akhlak Nabi itu perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat ramah, orang yang paling ramah, orang yang paling manis, ya, ucapannya, ya, orang yang paling banyak senyumnya, orang yang paling terlihat riang, ya. Dan ini adalah tidak pernah diketemukan sosok seperti itu di zaman, ya, di zaman sebelumnya, di zaman beliau adalah satu-satunya seorang pebisnis ataupun seorang pribadi yang tercermin, ya, dari kepribadiannya itu sebuah energi yang sangat positif, sebuah vibrasi yang sangat positif, yaitu terlihat sekali aura yang menjadikan orang itu senang. Jadi Nabi itu dikenal banyak senyum, ya, banyak memberikan vibrasi-vibrasi yang baik, ya, sehingga orang pasti senang ketika berinteraksi, ketika akan muncul sebuah kesan yang sangat kuat, ya, untuk
Mohon maaf, agak serak ini. Jadi sehingga orang akan senang sekali berinteraksi ya. Senang berinteraksi dan berkomunikasi ya, untuk senantiasa dekat ya dengan Nabi. Ini agak flu ini ya. Jadi mohon maaf, pita suara ini agak kurang. Jadi rekan-rekan semuanya, sekali lagi, jadi Nabi Muhammad ini adalah contoh ya. Ini adalah benchmark ya, istilahnya benchmark kita ya, sebagai manusia ataupun apapun kita sebagai pebisnis, itu harus kita adopsi, harus kita tiru ya. Jadi mari kita perbaiki ya. Kadang-kadang terus terang di antara seringkali ya, postur tubuh ataupun bagaimana kita memposisikan ya tubuh kita ya, fisik kita itu kadang-kadang tercermin di situ bahwa beban hidup kita itu berat. Kita punya latar belakang orang yang banyak sedih ya, sehingga akan tergambar di aura wajah kita, akan tergambar dari bentuk ataupun posisi ya, fisik postur kita. Sehingga kadang-kadang seringkali ada postur tubuh yang kurang ideal, artinya mohon maaf. Jadi orang yang sedih, orang yang biasa mengalami kesedihan ataupun orang yang sedang sedih itu mesti yang namanya posisi tubuhnya akan merunduk ya. Jadi tidak hanya wajahnya tapi juga mungkin punggungnya akan melengkung istilahnya. Artinya kalau itu akhirnya menjadi sebuah karakter ya, sebuah hal yang sering terjadi, maka menjadi sebuah karakter. Dan ini tidak main-main. Kalau postur tubuh menunjukkan sebuah kesedihan, sebuah beban yang berat di dalam hidup seseorang ya, kesedihan ya, kekecewaan dan sebagainya, maka itu akan terlihat dalam postur ya, segala aktivitasnya, aura wajahnya pun akan terlihat dia ini orang susah ya. Dia bukan orang yang punya wibawa, bukan orang yang bisa punya kredibilitas ya, bukan orang yang layak untuk kita ajak interaksi ya. Kadang-kadang ada kesan semacam itu, ada hal yang tidak sengaja ini terbentuk. Maka paling tidak ketika kita mengalami kesedihan ataupun mungkin kebetulan ya, monggo kita koreksi diri masing-masing. Ini termasuk ini tadi dalam arti bahwa kita itu adaptasi, maka perlu kita mulai daripada nilai-nilai dasar yang harus kita bawa ya. Ya. Jadi adaptasi termasuk ini adaptasi terhadap ini fisik kita adaptasikan dulu dengan bagaimana agar kita beradaptasi dengan sekarang yang dalam bisnis servis ya, keramahan ya, pelayanan itu ada hal yang utama. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa menyesuaikan itu tadi, menyesuaikan pertama adalah dari sisi fisik. Karena bagaimanapun orang sedih itu memang kadang sulit ya. Kalau kita sudah kadung sedih ya, akan sulit untuk menghilangkan kesedihan. Itu butuh waktu. Tapi ada jurus, ada tips yang mana agar kita senantiasa punya penampilan walaupun kita dalam kondisi ya mungkin banyak pikiran ya, banyak lagi bete dan sebagainya. Itu ada tips, karena biasa kecenderungan kita ikut akan mengikuti ya. Jadi istilahnya melengkung, tubuh kita akan melengkung, kita akan merunduk.
maka kita lawan dengan, yaitu dengan kita posisikan dada ataupun punggung kita ini tegap ya. Itu akan terlihat beda. Jadi kalau kita katakanlah mungkin bisa Anda semua melihat ketika saya dalam kondisi melengkung begini, maka aura akan beda, dan ketika saya tegak ya, tegap, ini akan beda ya, auranya beda. Dan rasa di dalam hati itu ikut berubah ya. Yang asalnya sedih akan bisa berubah menjadi lebih ya, lebih ringan ya. Beban berat yang ada di dalam dada atau kesedihan ini akan berkurang paling tidak. Bahkan bisa berganti dengan kegembiraan dan keceriaan ya. Makanya ini ada sebuah tips, sebuah hal yang harus kita adaptasikan dulu. Jadi sebelum kita mengadaptasikan terhadap lingkungan perubahan-perubahan yang internal, yang eksternal yang lain, maka yang internal dulu kita upayakan. Jadi di dalam agama kepura-puraan itu akan membawa pada hal yang realita, hal yang nyata, akan menjadikan sebuah kenyataan. Jadi kalau kita sedih, kita sedang bete, maka kita lawan dengan, karena kecenderungan orang yang bete sedih tadi adalah akan terlihat wajahnya murung ya, kecenderungannya untuk merunduk, maka kita lawan dan kita tegakkan, maka otomatis kita akan mudah untuk berwajah ceria, untuk merubah, memaksa diri kita ya, berpura-pura, walaupun itu berpura-pura ceria. Maka yang terjadi apa? Otomatis di dalam tubuh kita ikut ceria ya. Yang asalnya susah, asalnya punya beban berat, akhirnya berubah, akhirnya seakan-akan hilang beban tadi. Dan ini adalah prinsip dasar. Jadi bagaimana kita berpenampilan menarik, berpenampilan ceria, berpenampilan yang bisa membawa vibrasi positif ya kepada lingkungan kita, kepada lawan nampilan, aura ceria, aura ramah, aura senang, tersenyum, itu akan mudah kalau kita bisa menata ya, menata posisi, postur fisik kita, dada kita tegakkan, maka otomatis kita akan bisa ya, menyesuaikan dengan era sekarang, di mana kita ini adalah orang-orang yang akan membawa, akan menjadi representasi dari perusahaan kita ataupun dari pribadi kita, di latar belakang kita, orang-orang yang punya vibrasi positif ya, orang-orang punya keceriaan ya. Bukan, mohon maaf, bukan kadang-kadang kita itu berinteraksi, berkomunikasi dengan kalau lawan bicara kita itu kelihatan lesu ya, kelihatan mungkin tidak tahu belum makan, belum sarapan atau bagaimana ya, ataupun sedang punya pikiran banyak, itu kadang terlihat ya. Padahal kadang-kadang yang sering saya rasakan, masa tiap hari seperti itu kan enggak ya. Itu kadang-kadang sering terjadi karena memang mungkin karena itu menjadi karakter, bisa itu, mohon maaf, itu jadi karakter karena sering mengalami hal demikian, sehingga akan tampak ya pada aura wajahnya ada kelesuan, adanya kurang gairah ya, adanya keceriaan, aura-aura yang bagus ya, aura vibrasi yang positif itu tidak kita rasakan ya. Jadi ya monggo, mari kita ini yang pertama. Kemudian sebagaimana tadi, yang kedua adalah bagaimana kita kalau sudah bisa menata ya secara internal, kita bisa mengaplikasikan, bisa mengadaptasikan diri kita ya. Maka dengan internal, adaptasi terhadap perkembangan zaman, perkembangan apapun yang ada, yang mana itu ada sebuah dorongan yang mana kita diperintah ya, didorong untuk mencari solusi yang lebih baik. Ini ada cerita, jadi kita itu tidak sekedar hanya mengadopsi ya hal-hal yang positif, perubahan-perubahan yang positif kita ikuti ya,
kita adaptasikan, kita sesuaikan ya, dalam banyak hal ya. Ini ada cerita di dalam Al-Quran ya, yang bisa kita ambil sebuah pelajaran, yang bisa menggambarkan bagaimana bahwa sebetulnya kita itu selain tadi menyesuaikan diri dengan perubahan ya, yang positif tentunya, tapi juga kita itu mengisi adanya inovasi, adanya kreativitas ya, adanya kreativitas, tidak hanya sekedar menyesuaikan diri, karena itu ada nilai tambah kita. Kita memang mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana hadis Nabi bahwa nahnu ma'asyiral anbiya umirna nunazzilun nas manazilahum, agar menyesuaikan, kita menyesuaikan level-level dari manusia, level-level dari masyarakat, tingkat pendidikannya dengan perkembangan zamannya, dari zaman ke zaman itu harus kita ikuti. Kemudian juga dengan cara komunikasinya juga. Wa nukallimuhum biqadri uqulihim, dan kita berkomunikasi ya, dengan kadar dari akal mereka ya, dengan pendidikan mereka, dengan level umur mereka dan sebagainya. Itu adalah penyesuaian ya, yang juga tentunya mengikuti zaman. Ini ada sebuah cerita di dalam Al-Quran di mana yaitu ketika Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ini akan kedatangan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman ini ada di Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Yaman dengan Ratu Palestina itu mungkin hampir 2000 km. 1.800 sekian kilometer dari Yaman. Tahu itu jarak yang sangat jauh. Itu dalam perjalanan Ratu Bilqis dengan pengikutnya, dengan rombongannya tadi mau menuju, mau sowan ya, mau menghadap kepada Nabi Sulaiman ke Palestina. Ketika di tengah perjalanan sudah semakin dekat Ratu Bilqis tadi, Nabi Sulaiman punya angan-angan ya, punya rencana, punya sebuah solusi ya, bagaimana agar sebelum kedatangan Ratu Bilqis dan rombongan, singgasananya yang Ratu Bilqis yang ada di Yaman ya, singgasana itu besar sekali ya, itu bisa dibawa ke Palestina, bisa dibawa ke istananya Nabi Sulaiman sebelum kedatangan Ratu Bilqis dan rombongannya. Padahal jaraknya jauh sekali dan itu singgasana itu berat sekali. Jadi ini ada sebuah pemikiran perubahan kemajuan, bagaimana agar ini bisa terjadi, bagaimana itu diungkapkan oleh Nabi Sulaiman, bagaimana ini caranya menghadirkan singgasananya Ratu Bilqis dari Yaman yang berjarak 1.800-an kilometer ke sini, ke Palestina. Akhirnya ada solusi, ada yang punya inovasi, punya usulan, yaitu jin Ifrit mengusulkan bahwa sanggup jin Ifrit ini dikenal kuat, membanggakan bahwa jin Ifrit mengatakan, saya kuat Nabi Sulaiman, akan saya bawakan, akan saya angkut dalam jarak yang jauh tadi singgasana Ratu Bilqis dalam waktu kira-kira 5 jam, kira-kira setengah hari ya, kira-kira 5 jam itu kan luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman masih menunggu, barangkali ada usulan, ada inovasi baru yang lebih cepat lagi, lebih praktis lagi, bagaimana
muda luar biasa yang seorang waliullah yang namanya Asif bin Barkhiyah ya. Asif bin Barkhiyah ini sanggup, Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan singgasana dari Ratu Bilqis tadi itu dalam beberapa detik, dalam 1 detik lah katakan dia, ataupun dalam bahasa Al-Qur'annya ketika sebelum pandangan panjenengan Nabi Sulaiman, ketika panjenengan itu memandang ke atas kemudian kembali memandang ke arah depan itu sudah ada ya. Jadi sebelum panjenengan ini mengalihkan pandangan dari atas ke depan, maka singgasana ini sudah ada. Wah, ini luar biasa sekali, hanya beberapa detik. Jadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Ini adalah sebuah contoh bagaimana Al-Quran ini juga memberikan gambar bahwa kita itu yang namanya perubahan-perubahan ya, namanya mengikuti perubahan, maka perlu ada yang namanya nilai tambah, yang adanya kreativitas ya, inovasi baru. Jadi tidak hanya sekedar mengikuti ataupun menyesuaikan diri, tapi juga memberikan nilai tambah, memberikan inovasi yang baru, berkreativitas ya, yang berbeda ya dari kebanyakan yang lain. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kita ataupun personifikasi kita itu harus kita tunjukkan bahwa kita itu punya, di samping tadi punya aura yang positif, juga punya kelebihan, punya sebuah pembeda dari yang lain ya. Itu ada kepribadian, ada sebuah identitas ya, identitas yang bisa sekiranya itu punya nilai tambah ya. Itu tidak bisa tidak ya, tidak bisa tidak dimanapun ya, di tempat kerja ataupun di masyarakat dimanapun, maka kita harus bisa ya merepresentasikan diri kita tadi, yaitu pribadi-pribadi yang ceria, pribadi-pribadi yang bisa melayani ya, yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang bisa menjadikan orang tertarik, yang bisa mudah kita menyampaikan ide-ide tadi bisa diterima, kemudian juga punya keunikan ya, punya kepribadian yang berbeda ya, nilai tambah ataupun sebuah inovasi, hal yang berbeda yang baik. Ini adalah hal yang mestinya kita semua itu harus kita upayakan. Karena ini didorong oleh agama, didorong oleh syariat. Al-Quran sendiri tadi juga menggambarkan demikian. Jadi sebuah hal yang luar biasa tadi oleh Asif, sehingga Asif bin Barkhiyah ini dikenang ya, diabadikan di dalam Al-Quran, dikenang sampai ribuan tahun sebagai seorang inovator, seorang yang bisa menyesuaikan permintaan daripada Nabi Musa tadi, tapi dia punya inovasi sendiri. Jadi jarak hampir 2000 km tadi beliau mampu mengangkat ataupun mendatangkan dalam hanya mungkin sepersekian detik ya, itu luar biasa sekali. Jadi itu ada gambaran bahwasanya dalam perspektif agama kita itu senantiasa didorong untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman yang positif. Kemudian kita juga memberikan nilai tambahnya, yaitu kita juga harus ada inovasi atau kreativitas yang menjadikan kita pembeda, yang punya nilai tambah yang bagus ya. Jadi sekali lagi dalam perspektif Islam kita itu didorong untuk senantiasa maju. Tentu saja untuk bisa maju tadi kita berangkat dari psikologis ya. Pertama psikologis kita harus kita siapkan. Kita secara psikologis ini orang harus merepresentasikan sebagai orang yang kredibel, orang yang menyenangkan ya, orang yang punya vibrasi, punya aura yang menarik ya. Walaupun mungkin ya, penampilan kita ya mohon maaf mungkin dari sisi
apa kulit dan sebagainya ya. Dari sisi apa itu kecantikan ataupun apa ketampanan dan sebagainya itu juga relatif, tapi sekali lagi bahwa ada yang akan yang tampan atau dia seorang cantik atau tidak, ada kecantikan apapun dia seorang dalam, ada yang namanya inner beauty atau inner ketampanan ya, yang namanya aura vibrasi yang positif. Ini yang akan kita bawa, akan kita apa, kita jadikan apa bekal ya dalam kemajuan, dalam kita untuk beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan yang positif tadi. Plus tadi yaitu kita harus punya apa namanya positioning istilahnya, punya sebuah hal yang berbeda ya. Ada inovasi atau kreativitas yang menunjukkan kita itu tidak sama dengan kebanyakan orang ya. Apapun itu, apapun apa profesi kita ya. Jadi sekali lagi kesiapan pertama, sekali lagi kesiapan mental, psikologis harus kita bangun. Karena ini tema ataupun apa yang kita bahas karena tentang bagaimana kita itu beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan. Ini sebetulnya tema yang apa yang menarik dan ini perlu banyak hal realita dengan tema ini. Mungkin kita butuh banyak hal untuk kita rubah dulu dalam psikologi kita ya, dalam kepribadian kita. Jadi sekali lagi monggo ya sama-sama kita mungkin nanti kita berjumpa, entah itu berjumpa secara apa offline ataupun online. Saya kepingin melihat teman-teman ya semuanya kelihatan satu senang ya. Saya jadi senang melihatnya, senang maksudnya bukan senang karena tertarik dari sisi ketampanan atau kecantikan, tidak. Tapi dari sisi ada ini apa, ada kepercayaan diri, ada sebuah optimisme ya, ada aura-aura yang menjadikan saya itu ingin bicara ya, ingin apa berinteraksi, menjadikan saya itu senang ya untuk berlama-lama ya bicara ya, memandang menjadikan vibrasi ya, karena vibrasinya orang yang menarik itu menjadikan orang juga ikut positif juga, ikut menular pada mungkin saya yang melihatnya ya. Jadi mari ya monggo kita ini secara psikologis ataupun kita bawa ya, kita rubah, kita adaptasikan, yaitu pertama fisik kita, penampilan kita ya. Walaupun kita tidak tampan-tampan sekali ataupun cantik-cantik sekali, tapi kalau kita bisa menampilkan tadi postur tubuh yang baik ya, posisi tubuh yang baik, sehingga kita akan mudah ya menghilangkan kesedihan ya, menghilangkan aura yang lesu ya, yang kurang bergairah ya, yang kelihatan sedih ya, itu akan jadi ceria ya. Jadi sekali lagi kepura-puraan walaupun kita maksa ya, itu sebetulnya banyak masalah, banyak pikiran, banyak kesedihan ya. Tapi kalau kita paksa ya, kita tegakkan dada kita ya, kita berusaha tersenyum, kita berusaha apa bicara secara ya manis, bicara ramah dan sebagainya, itu akan otomatis akan terlatih, akan jadi karakter kita akan berubah ya. Sekali lagi mari ya kita awali ya dari ini, dari kepribadian kita, sehingga kita akan bisa ya beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap segala perubahan-perubahan zaman yang positif, yang mana harus kita adopsi, yang harus kita sesuaikan. Dan plus tadi ada nilai tambah, yaitu ada positioning, ada apa namanya inovasi ataupun kreativitas yang menurut kita itu beda ya. Jadi saya itu berharap kalau ketemu dengan teman-teman semua ini, saya jadi senang, saya jadi kepingin ya bertemu mungkin secara offline, bisa langsung kepingin apa semangat untuk bicara ya, langsung senang berlama-lama ya untuk apa berbincang-bincang dan sebagainya. Karena apa? Karena auranya kalau
bisa seperti itu ya, seluruh kantor, seluruh teman-teman semua, maka ini akan bisa menjadikan sebuah aura, sebuah aura perusahaan ya. Aura kita, tempat kita bekerja itu akan juga akan tampak ya. Akan menjadi menarik, akan bisa menjangkau pada orang-orang yang jadi calon-calon konsumen kita. Paling tidak ada kredibilitas, ada terbangun sebuah kredibilitas, ada bonaviditas ya, karena dilihat dari cara Anda semua ini berpenampilan ya, bersikap ya, dari sisi aura ya. Jadi monggo mari kita, karena ini ada semua ini sebetulnya bukan barang baru, bukan penemuan dari orang-orang barat yang mana diformatkan yang sekarang ini ya, banyak dalam mungkin seminar-seminar motivasi ataupun pendidikan kepribadian dan sebagainya. Itu dari Islam sendiri ya. Jadi jangan salah paham. Jadi kita itu tidak mengadopsi dari luar, tapi kita menggali justru dari dalam lewat kajian-kajian semacam itu. Mari kita bangkitkan dari kajian ini, kan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Barangkali waktu ini tidak terasa, kurang 7 menit. Barangkali ada pertanyaan, ya monggo. Ya mohon maaf ini agak flu. Ya monggo. Ini kurang 7 menit ya, barangkali ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang bisa kita lakukan supaya bisa beradaptasi dalam perubahan dalam perspektif Islam, Ustadz? Terima kasih. Oke. Jadi perubahan, kalau dari sisi perubahan yang positif, perubahan zaman ya, perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan yang positif, memang satu hal yang harus ya kita menjadi kebutuhan kita. Karena tidak bisa tidak, kalau kita ini hanya memikirkan ya, jadi hanya memikirkan apa yang pernah ya menjadikan sebuah prinsip ya, ataupun apa yang pernah kita dapat, sudut pandang kita itu sudut pandang lama, tidak pernah ada kita update ya, kita upgrade ya kepada kemajuan zaman, kita menyesuaikan dengan yang ada. Ya tentu saja banyak ya, kita bisa membaca buku-buku orang-orang yang tokoh-tokoh yang terkenal, ataupun mungkin banyak sekarang video-video yang bagaimana orang-orang, sosok orang tadi ya, itu bisa kita ikuti ya. Itu termasuk bagaimana kita bisa meniru ya, cara bicara mereka, cara bersikap mereka ya, bagaimana mereka ketika berpenampilan kelihatan ceria sekali, kelihatan antusias sekali. Dan ini adalah kebutuhan sebetulnya. Kenapa? Kalau kita tidak mengikuti ya, kita itu secara literasi, mohon maaf, di Indonesia ini memang tergolong rendah ya. Oleh karena itu barangkali kita tidak mungkin kalau kita memaksa ya, menjadi orang-orang yang punya literasi tinggi dalam waktu singkat ya mungkin, tapi sekarang ini ya kita sangat dimungkinkan, karena banyak ya di era sekarang ya, video-video banyak kita melihat ya, mungkin tayangan tentang cara bersikap ya, secara dimunculkan ya, bisa meningkatkan kredibilitas kita ya. Jadi ini sebuah, kalau ditanyakan bagaimana cara, maka yang harus kita bicarakan ini adalah kebutuhan. Kalau kita tidak ikuti, maka kita bisa tertinggal sekali ya. Kita itu dengan negara-negara lain mungkin dari sisi literasi itu memang terbilang rendah ya, ketinggalan. Maka
dari sisi yang lain pun kita juga kadang-kadang kita dipandang mungkin ya bangsa yang mungkin agak kurang ya, mohon maaf. Tapi kita jangan pesimis bahwa walaupun kita itu mungkin dari sisi tadi, kita terus upayakan ya untuk mengupgrade, untuk mengikuti tadi. Karena jelas ya di era sekarang ini ya kita entah itu kita sebagai individu, kita sebagai sosok walaupun bukan tokoh masyarakat tapi sosok di dalam keluarga kita itu harus punya ya punya kebanggaan keluarga kita terhadap kita. Artinya ada suatu nilai-nilai lebih, nilai tambah yang menjadikan keluarga kita, anak istri kita memandang kita itu punya sebuah sosok yang baik, yang positif ya, yang bisa dijadikan panutan ya, yang bisa dibanggakan ya. Nah ini paling tidak itu. Dan itu semua itu mengikuti perkembangan zaman. Karena bagaimanapun seseorang ketika dipandang ketinggalan zaman, kaku ya. Kelihatan sekali bahwa mungkin pola pikirnya itu masih zaman-zaman yang sebelumnya ya. Ataupun mungkin sudut pandang pemikirannya itu tidak bisa mengikuti zaman sekarang, itu kadang diremehkan ya mohon maaf, kadang-kadang dari pergaulan, dari sisi interaksi dengan masyarakat itu kadang-kadang kalau tidak mengikuti ya katakanlah topik-topik ataupun mungkin perkembangan sekarang, update sekarang tentang hal-hal kemajuan, tentang pemikiran-pemikiran ya, zaman sekarang, itu kadang-kadang ya itu tadi, kita itu diremehkan, dianggap bukan siapa-siapa ya. Ini sebuah kerugian. Bagaimana kita itu punya kredibilitas ya dimanapun ya, kita dianggap punya kewibawaan, punya kredibilitas, sehingga ini bahwa kita itu bukan orang yang bisa dianggap remeh ya. Kita menjadi orang yang justru yang bisa ini tadi orang yang enak ya diajak bicara, orang yang membangkitkan vibrasi pada lingkungannya ya, membawa perubahan walaupun cuman dari vibrasi itu kadang ada ya pengaruhnya kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada teman-teman kita ya. Satu orang di dalam sebuah kantor, sebuah organisasi kadang-kadang bisa pengaruh pada yang lain. Itu kalau vibrasinya positif. Maka itu sekali lagi sebuah hal yang harus diupayakan. Karena agama juga mendorong kita untuk itu. Mungkin ini kurang 1 menit ya. Ini mohon maaf mungkin sudah harus kita akhiri ya. Barangkali mungkin ada pertanyaan-pertanyaan baik yang terkait dengan tema ataupun dengan yang lainnya, monggo, saya terbuka sekali ya untuk sharing ya. Dan untuk itu kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Fatihah ya, bersama-sama Al-Fatihah. Malik ya akan betul nasta'in